Selamat pagi, apa kabar teman-teman UMKM semua? Berjumpa lagi dengan saya, masih di channel Satu Asa. Dan di video kali ini kita akan membahas apa itu perizinan berusaha yang sekaligus menjadi panduan dasar untuk teman-teman UMKM mengenal perizinan berusaha. Dalam menjalankan sebuah usaha, satu langkah penting yang sering dianggap rumit oleh pelaku UMKM itu adalah membuat perizinan berusaha. Padahal perizinan berusaha itu bukan hanya sekedar administratif saja ya teman-teman ya, tetapi juga merupakan pondasi penting dalam keberlanjutan usaha teman-teman semua. Dengan mengenal apa itu perizinan berusaha, persyaratannya, dan bagaimana cara membuatnya, ini bisa membuat teman-teman memiliki peluang bisnis yang lebih besar dan juga teman-teman bisa mendapat kepastian hukum sekaligus meningkatkan kredibilitas usaha teman-teman di mata konsumen dan mitra bisnis teman-teman. Lalu apa itu perizinan berusaha? Perizinan berusaha adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi terkait kepada pelaku usaha sebagai izin untuk menjalankan aktivitas usaha tertentu. Dengan dokumen ini berarti teman-teman sudah membuktikan bahwasanya teman-teman dalam menjalankan usaha sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa saja manfaat yang didapat oleh pelaku UMKM dengan memiliki perizinan berusaha? Yang pertama, teman-teman pelaku UMKM memiliki legalitas dan kepastian hukum. Karena dengan dokumen resmi yang sudah dimiliki, berarti sudah secara sah teman-teman boleh menjalankan sebuah aktivitas usaha tertentu. Yang kedua, kepercayaan dari konsumen dan juga mitra bisnis. Karena dengan dokumen dan perizinan yang lengkap, berarti teman-teman sudah memberikan jaminan dan komitmen kepada calon mitra bisnis teman-teman atau calon konsumen. Yang ketiga, akses ke pendampingan dan pembinaan oleh pemerintah. Dengan teman-teman memiliki perizinan berusaha, berarti secara legal teman-teman sudah diakui sebagai pelaku usaha oleh pemerintah. Maka teman-teman juga berhak untuk mendapatkan pembinaan dan juga pendampingan melalui berbagai macam program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang keempat, akses ke pembiayaan atau permodalan. Dengan izin yang lengkap, teman-teman sudah memenuhi syarat untuk bisa mengakses permodalan ke lembaga keuangan. Apalagi kalau izinnya sudah komplit, berarti ini bisa menjadi penilaian penting dari lembaga keuangan untuk bisa memberikan akses permodalan kepada teman-teman. Dengan banyaknya manfaat dari memiliki perizinan usaha tadi, tetapi masih banyak pelaku UKM yang menganggap perizinan itu rumit atau susah untuk didapatkan. Berikut ini kami rangkum apa saja penyebab dari perizinan berusaha ini masih dianggap rumit. Yang pertama, kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap perizinan berusaha. Jadi, karena belum memperoleh informasi yang lengkap dan detail terhadap perizinan yang akan diproses, seringkali pelaku UMKM lalu menganggap bahwasanya izin ini rumit, prosesnya susah, dan lain sebagainya. Padahal, dengan mempunyai informasi yang lengkap dan detail, pelaku UMKM bisa mempersiapkan segala hal terlebih dahulu sebelum memproses perizinan ini. Yang kedua, keterbatasan akses internet. Dengan mudahnya memproses perizinan secara online, tetapi kadang hal ini juga masih jadi kendala bagi teman-teman yang berada jauh dari lingkungan kota atau akses internetnya terbatas. Maka untuk pemrosesan perizinan berusaha, teman-teman akan kesulitan kalau akan diproses melalui online dan teman-teman harus datang langsung ke kantor instansi terkait. Yang ketiga, adanya biaya tambahan. Walaupun sudah kita ketahui ya, mengurus perizinan berusaha sekarang itu mudah dan gratis, tetapi ada beberapa komponen dalam proses perizinan berusaha yang memerlukan biaya tambahan. Semisal biaya uji lab untuk menguji kandungan dari produk teman-teman. Nah, ini memerlukan biaya tambahan khusus. Yang keempat, kompleksnya regulasi. Kadang memang izin satu dan yang lainnya itu harus juga dengan persyaratan dokumen-dokumen tertentu. Dan ini sering dianggap sesuatu yang kompleks dan rumit oleh UKM.
Padahal dokumen-dokumen ini pun sekarang bisa diakses secara digital atau secara online dan bisa langsung didaftarkan secara online. Tapi karena masih banyak yang belum mengetahui tata caranya, maka langkah-langkah yang seperti ini masih dianggap kompleks dan juga rumit. Dengan berbagai macam hal yang tadi kami sampaikan, yang sering dianggap bahwasannya perizinan berusaha rumit, berikut ini kami berikan tips supaya teman-teman tidak lagi beranggapan bahwasannya izin usaha itu rumit. Yang pertama, teman-teman bisa mencari informasi yang akurat dan detail terkait dengan izin usaha yang akan teman-teman proses. Mencari informasi ini teman-teman bisa lakukan secara online, karena banyak sekali informasi yang sudah diberikan secara online melalui lembaga pemerintah atau pihak-pihak lain yang memberikan tutorial atau tata cara memproses perizinan berusaha. Atau teman-teman bisa datang ke dinas terkait untuk menanyakan bagaimana proses dan tata cara untuk mendaftar izin usaha yang akan teman-teman daftarkan. Yang kedua, teman-teman bisa mengikuti workshop atau pelatihan yang kaitannya perizinan berusaha, supaya teman-teman bisa juga mendapat informasi melalui kegiatan tersebut. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan bantuan pihak ketiga. Jika menggunakan bantuan pihak ketiga ini, berarti nanti akan ada biaya tambahan sebagai jasa terhadap pihak ketiga tersebut. Yang keempat, teman-teman harus merawat semua dokumen yang terkait usahanya teman-teman, karena dalam proses pendaftaran perizinan berusaha kadang kita diminta untuk memberikan beberapa dokumen terkait dengan usahanya. Dengan teman-teman merawat dan menjaga semua dokumen yang sudah dimiliki, maka proses untuk pemberian dokumen tersebut bisa lebih cepat dan lebih mudah. Seperti yang kami sampaikan di awal, perizinan berusaha ini adalah aspek yang sangat penting ya bagi usahanya teman-teman. Maka jangan sampai teman-teman tidak memproses perizinan sama sekali, karena ini bisa berdampak terhadap keberlanjutan usahanya teman-teman. Dan jika teman-teman mengalami berbagai macam kendala kaitannya perizinan berusaha, teman-teman bisa menyimak video dari kami yang berisi konten-konten tentang perizinan berusaha. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh kok memberikan komentar di video-video kami yang terkait dengan perizinan berusaha. Itu dulu video dari kami, terus simak video-video berikutnya. Sampai jumpa, salam semangat.